Selamat siang teman-teman sekalian, selamat datang di video Teach for Indonesia, di mana topik kali ini yang akan dibahas adalah pembelajaran tentang peraturan marka jalan. Yuk, tanpa panjang lebar kita masuk ke topiknya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum pembahasan ini dimulai, saya mau memperkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya adalah Rinar, NIM saya adalah 2602107171. Jurusan saya adalah Business Information Technology. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sedang kebingungan gitu kayak Karina marka jalanan tuh seperti apa gitu. Nah, marka jalan itu tuh secara singkat itu merupakan sebuah marka atau mungkin simbol dengan kata lain juga yang harus dipatuhi. Karena dengan adanya marka ini, mereka tuh adalah sebuah peraturan, sebuah hal yang harus dipatuhi demi keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Contoh paling gampangnya aja deh. Kalian perhatikan coba ketika sedang mengendarai atau sedang naik mobil, kalian perhatikan di jalanan, pasti kalian akan melihat seperti ada garis lurus warna putih utuh, garis lurus putih yang tidak utuh, garis lurus berwarna kuning dan utuh. Itu tuh masing-masing ada artinya dan ada peraturannya. Nah, pentingnya penggunaan marka jalan itu sebenarnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pengaturan dan pemandu arah, peringatan dan larangan keselamatan, dan dasar kepatuhan hukum. Untuk pengaturan dan pemandu arah itu bisa dibilang juga sebagai kayak panduan lah atau instruksi bagi kalian para kendaraan supaya ketika nanti kalian sedang mengendarai di jalanan kalian tidak melakukan sesuatu hal yang dapat mencelakakan diri sendiri dan lebih parahnya lagi mungkin mencelakakan orang lain. Yang kedua adalah peringatan dan larangan keselamatan. Maka itu memberikan peringatan tegas juga mengenai potensi bahayanya apabila dilanggar. Misalnya, garis utuh atau garis ganda utuh berfungsi sebagai larangan mutlak menyalip. Yang ketiga adalah dasar kepatuhan hukum. Maka jalan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Maka apabila teman-teman sekalian melanggar, teman-teman sekalian bisa diberi tilang loh. Yang pertama nih teman-teman, jenis marka jalan tuh ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini tuh artinya dari kendaraan diperbolehkan menyalip dan kembali ke lajur semula apabila sudah melewati kendaraan di depan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat ada marka ini tuh, memang boleh menyalip dan yang kedua juga adanya marka ini juga berarti di daerah tersebut itu tidak begitu rawan kecelakaan atau bahaya yang cukup berbahaya ya teman-teman sekalian. Ya maksudnya begini, mungkin daerah itu bisa dibilang cukup kondusif, memiliki ruang lebar jalan yang cukup luas, lalu juga dengan volume kendaraan yang tidak begitu banyak, sehingga memperbolehkan teman-teman sekalian apabila emang harus menyalip, ya boleh menyalip. Tapi tentu ya teman-teman, kalau teman-teman sekalian mau menyalip, pastikan dulu untuk melihat di lajur berlawanannya itu ada space untuk menyalip dan pastikan juga mengontrol kecepatan teman-teman. Jangan lakukan tindakan yang gegabah dan pastikan ketika melakukan tindakan ini lakukan dengan sabar dan penuh kalkulasi. Yang kedua teman-teman, garis lurus warna putih utuh. Nah, teman-teman kalau melihat marka jalan seperti ini, itu tuh adalah pertanda untuk dilarang melakukan tindakan menyalip terhadap kendaraan di depan. Nah, teman-teman, kalau misalnya marka jalanan seperti ini, itu tuh biasanya di daerah jalannya itu mungkin tidak kondusif, ruang gerakannya juga lebih kecil, lalu volume intensitas kendaraannya juga banyak. Makanya diberi marka garis lurus waktu tidak boleh menyalip. Karena apabila teman-teman sekalian berusaha melakukan tindakan menyalip, meski ada kesempatannya juga, potensi terjadinya sebuah kecelakaan yang mungkin membahayakan diri sendiri ataupun orang lain itu sangat besar. Makanya kalau ada seperti ini, teman-teman tetap di jalur, ikuti saja alur kendaraannya. Yang ketiga, garis lurus putih utuh ganda. Ini tuh sama seperti yang sebelumnya, tapi lebih eh, dipertegas dan sangat-sangat-sangat dilarang untuk melakukan tindakan menyalip. Biasanya teman-teman jenis marka jalan yang ini tuh ada di tempat yang memang banyak kendaraan yang berat seperti kayak truk, bis, dan semacamnya juga yang apabila terjadi sebuah kecelakaan mungkin bukan hanya sekedar cedera, mungkin akan
masalah dengan nyawa. Maka dari itu, apabila sedang berada di daerah jalanan yang memiliki marka garis lurus utuh ganda, tidak boleh menyalip. Tetap saja di lajur masing-masing, pastikan bisa mengontrol kendaraan masing-masing. Yang selanjutnya ada garis tepi trotoar. Nah, teman-teman, garis tepi trotoar ini tuh untuk menunjukkan batas ruang berkendara kita di jalanan dan juga batas ruangan tempat para pejalan kaki berjalan di trotoar. Gunanya ada marka tepi trotoar ini itu adalah ketika mungkin teman-teman sedang mengendarai atau mungkin teman-teman akan segera mau ke pinggir sebentar atau mau belok kiri atau intinya mungkin akan berdekatan dengan ini, pastikan untuk awas dengan keberadaan ini karena ini tuh yang membedakan mana ruang kita, hak kita berkendara dan ruang mereka bagi pejalan kaki. Nah, untuk selanjutnya ada yellow box junction. Jadi yellow box junction ini tuh adalah kotak kuning yang bentuknya cukup besar, ada garis-garis kuning banyak di dalamnya. Tujuan adanya yellow box junction ini tuh adalah mencegah kemacetan. Tapi, terus apa bedanya Kak kalau misalnya di jalan raya juga kan suka banyak terjadi kemacetan. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada di daerah kalian yang diberikan marka jalan yellow box junction, itu tuh artinya daerah kalian ini tuh rawan sekali terjadi macet total. Artinya macet yang benar-benar tidak bisa maju atau mundur, benar-benar berhenti mobilnya. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman sekalian sedang berada di luar area Yellow Box Junction dan hendak melewati area Yellow Box Junction ini untuk ke sisi sebelah atau kemanapun itu, tapi nih di depan kalian penuh banget mobil dan bahkan macet, teman-teman berhak dan emang selayaknya harus berhenti. Tidak boleh ikut maju meski emang itu adalah hak Anda untuk maju. Karena ya seperti yang tadi saya sebutkan, sangat mungkin berpotensi untuk terjadi kemacetan total yang ya akan menyebabkan kerugian bagi semua orang. Nah, video penjelasan pembelajaran marka jalanan cukup sampai sini aja. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan yang menyinggung atau kurang mengenakan pada hati. Sekian, terima kasih. Nah, untuk referensinya kalian bisa cek lagi di link-link di video ini. Terima kasih teman-teman.